saya mau nanya lagi buat teman-teman, saya juga mungkin lupa ya. Karena ini kita bikin album ini kan waktu pandemi, di saat kita waktu itu ini ngapain ya, kita pandemi nggak ngapa-ngapain. Terlintas Nagita Slavina itu idenya kita atau waktu itu Bukan saya. Jadi Aku lupa waktu memang, itu. yang ketemu duluan itu adalah Unity-nya. Ya, betul. Unity-nya. Jadi ketemu duluan adalah Unity-nya, tapi kayaknya sayang nih. Unity kan suaranya udah bagus-bagus ya. Kalau suara ceweknya tetap saya. Bagus kok kak. Enggak, aku nggak bilang jelek. Cuma kayaknya kita harus cari pasangan yang sepadan gitu. Lalu keluarlah nama. Ya, Dan kita betul. ingat Nagita Slavina ini sosoknya sangat kuat. Ya. Tidak saja bukan sekedar dia dan Raffi adalah suami istri, tapi nama harumnya, terus sepak terjangnya, dan yang paling tidak disadari orang-orang adalah Nagita Slavina ini adalah bisa bernyanyi dengan baik dan benar dan suaranya bagus. Jadi juga untuk membuat sebuah keunikan, kita bisa saja misalnya memilih Raisa kalau dia mau, Yura atau siapa, Tiara Andini. Tapi kita justru memilih sosok Nagita karena dia ibu rumah tangga iya, gitu kan, pengusaha iya, gitu. Tapi dia juga adalah seorang selebrita yang cukup populer dan apa yang dia lakukan juga selalu menjadi pusat perhatian orang. Dan yang paling penting adalah suaranya bagus memang, karena apa? Dan kadang-kadang itu yang dilupakan orang, bahwa ternyata Nagita itu adalah seorang penyanyi, atau mungkin orang tidak tahu bahwa Gigi itu bisa nyanyi gitu. Jadi alasan-alasan itulah akhirnya yang membuat kita memilih Gigi waktu itu. Dan waktu itu sendiri sebenarnya kita juga nggak terlalu yakin Giginya mau gitu ya kan. Betul. Belum tentu dia mau gitu di antara semua kesibukannya. Tapi justru puji Tuhan, alhamdulillah justru Gigi dan Raffi langsung menyambut gitu loh. Jadi akhirnya jadilah Gigi berkolaborasi dengan kita. Nah kalau cerita lucu di balik pembuatan album ini mungkin Odi mau meneruskannya? Banyak ya, kalau mau cerita sih karena kita lagi pandemi ya, itu ya mungkin lucu, ya mungkin unik, ya mungkin juga nyebelin, banyak ya. Karena kita dulu kalau mau ngomongin ngumpul aja harus colok-colok hidung dulu, swab gitu kan. Itu salah satu yang aduh gitu. Tiap rebo ya, kalau rebo kita ngumpul nih, colok lagi gitu. Terus lucunya adalah pas kita kumpul tahu-tahu udah positif, iya bubar langsung ya. Ganti schedule. Jadi emang ada unik-uniknya lah kayak gitu. Dan tiap kayaknya kalau emang tiap album itu kita pasti punya ya harunya, ya sedih, ya lucunya, ya senangnya pasti. Gitu. Kalau itu kayak gitu. Dan yang pasti kalau misalnya buat album kolaborasi adalah tidak semua kolaborator yang kita deketin pertama bisa bilang iya. Betul. Ya. Contohnya nih ada beberapa band rock yang kita nggak usah sebutin, yang asalnya kita deketin untuk bisa meramaikan lagu Macet, ternyata beliau nggak bisa. Tapi akhirnya kita switch lagi, kenapa nggak part yang lainnya yang kita perkuat. Kata Tika, gimana sih kalau misalnya paduan suaranya atau choirnya aja nih kita ganti, pakai apa ya? Gimana kalau keroncong? Nah, masuklah keroncong 7 Putri ya. Jadi pilihan-pilihan itu sangat menarik sih dan dinamis banget. Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih.